أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: al-'ajzu afatun was-sabru syaja'atun waz-zuhdu sarfatun wal-bara'u junnatun wa ni'mal qarin ar-ridha. Pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas salah satu dari 5 rangkaian sifat-sifat di dalam hikmah yang keempat ini. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa di dalam hikmat yang keempat ini Imam Ali alaihissalam Amirul Mukminin mengutarakan 5 sifat, di mana dari 5 sifat tersebut satu sifatnya adalah sifat yang menjelaskan dan mendalilkan terhadap keburukan, sedangkan 4 sifat yang lain adalah sifat yang menjelaskan dan mendalilkan terhadap kebaikan dan kesempurnaan serta kemuliaan. Sifat yang pertama yaitu yang tentang keburukan, sebelumnya telah dibahas bahwa ketidakmampuan adalah sebuah musibah ataupun kekurangan. Maka hari ini kita membahas sebagian daripada 4 sifat yang tersisa, yaitu sifat-sifat yang baik. Dikatakan Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan was-sabru syaja'atun waz-zuhdu sarfatun fal bara'u junnatun wa ni'mal qarin ar-ridha. 4 sifat. Yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua zuhud. Yang ketiga wara. Yang keempat maqam ridho. Yang pertama sabar. Sebelum kita membahas, mengurai tentang makna hadis, kita perlu memahami apa sabar. Kita sering menggunakan kata sabar dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita, perilaku kita, berkehidupan sosial kita, baik dengan anak, istri, tetangga, keluarga, ayah, ibu, paman, bibi, dan sebagainya, teman, family. Kita sering menggunakan kata sabar. Misalnya ketika salah seorang dari teman kita mendapati musibah, di mana musibah menghampirinya, kita mengatakan yang sabar ya fulan atau yang sabar ya fulana. Insya Allah nanti Allah akan Allah pasti memiliki hikmah atas semua ini, kan biasanya kita mengatakan demikian. Atau misalnya seseorang lagi emosi, lalu kita mengatakan kepadanya, yang sabar Pak, yang sabar, yang sabar, jangan marah-marah dan sebagainya. Ini perkataannya, ini istilah kata sabar yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun apa kata sabar? Sabar di dalam
istilah dikatakan wahwa muqawamatul hawa. Ini sabar itu adalah benteng atau pertahanan dari jiwa kita. Sehingga apa? Dikatakan hatta la taqudu ila razailil lizzat. Yani sehingga nafs, jiwa, ruh kita tidak jatuh, tidak tunduk, dan tidak patuh kepada kelezatan-kelezatan yang buruk. Razail atau kabaih, yakni sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Al-lizzat, yakni kelezatan. Dengan kata lain, sabar adalah benteng pertahanan setiap jiwa, setiap ruh, setiap manusia, sehingga dia tidak tunduk kepada kelezatan-kelezatan yang buruk. Ini sabar di dalam istilah. Kita melihat bahwa maknanya luas sekali, yakni maknanya tidak memiliki kait apapun, maknanya tidak memiliki keterangan apapun, maknanya tidak memiliki keterangan atau kekhususan apapun, sehingga kita bisa menggunakan kata sabar bagi orang yang emosi, orang yang marah, atau kita bisa menggunakan sabar kepada orang yang tertimpa musibah dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan ma'sumin membahas sabar ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan, as-sabru salasah. Sabar ada 3. As-sabru indal musibah. Ini yang pertama. Yang pertama, kesabaran ketika menghadapi suatu musibah. Yang kedua, as-sabru indat ta'ah. Kesabaran ketika dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Berikutnya, as-sabru anil maksiyah. Kesabaran dari maksiat, yakni kesabaran dari melakukan maksiat. Ini yang ketiga. Dengan kata lain, bukan sabar itu 3 maknanya, bukan, melainkan ruang kerja dan aspek serta pelaksanaan kesabaran itu berlaku pada 3 bagian dan 3 pola-pola yang disebutkan tadi. Pola yang pertama adalah musibah, pola yang kedua adalah ketaatan, dan pola yang ketiga adalah maksiat. Nah, artinya sabar ini, kesabaran ini berlaku pada 3 aspek tersebut. Apa maksudnya kesabaran di dalam menghadapi musibah? Secara umum sudah difahami bahwa ketika salah seorang insan, salah seorang manusia menghadapi sebuah musibah, misalnya terjadi banjir dan sebagainya, atau salah satu keluarganya meninggal dan sebagainya, kita mengatakan yang sabar dalam menghadapi cobaan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya
jangan mengeluh kepada Tuhan, yakni sabar dalam menghadapi musibah, yakni jangan mengeluh kepada Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan mencaci dan menjelek-jelekkan Tuhan. Contoh misalnya ketika terjadi banjir, wah ini Tuhan yang bikin dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Atau ya Tuhan kamu kemana? Kenapa banjir ini melanda kami dan sebagainya dan sebagainya. Ini bukanlah ciri orang yang sabar. Yakni perilaku ini tidak keluar dari orang yang sabar. Melainkan orang yang sabar, yakni seseorang yang di dalam dirinya terdapat kesabaran dalam menghadapi musibah, dia tidak mengeluh kepada Tuhan ketika menghadapi musibah. Melainkan apa yang dilakukan? Dia mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni sesungguhnya kita ini dari Allah Ta'ala, dan juga rujuknya kita dan kembalinya kita semua secara keseluruhan, secara kafah itu kembali kepada Allah Ta'ala secara wujud, yakni wujudan kembali kepada Allah Ta'ala, wujudan dan kamalan, yakni secara wujud dan secara kesempurnaan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah ini orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Ada juga orang yang sabar dalam menghadapi, dalam beribadah, dalam taat. Contoh misalnya, baca doa kumil. Dulu awal-awal waktu kita Syiah, atau baca doa Joshan Kabir hatta sampai sekarang. Kalau baca doa Joshan Kabir, ya Allah, baru sampai di hitungan 20 sudah lihat berapa halaman lagi sampai belakang ini. Allah, masih 40 halaman, masih sekian halaman, masih sekian halaman. Ini tidak sabar dalam beribadah, tidak sabar dalam taat. Atau misalnya apa? Atau misalnya beraktivitas di sebuah yayasan, beraktivitas di sebuah organisasi, beraktivitas di sebuah lembaga, beraktivitas di dalam rumah tangga. Ketika tujuannya adalah demi menciptakan, demi mewujudkan keluarga Muhammadi, demi mewujudkan keluarga Mahdawi, demi mewujudkan keluarga yang siap membantu Imam Zaman Ajalallah Farajul Syarif, maka kita harus sabar dalam membangun keluarga tersebut. Kenapa? Karena pembentukan keluarga kita adalah dalam ranah ketaatan. Yani tidak boleh tergesa-gesa. Misalnya kalau mau berusaha harus dipikir matang-matang, dipikir baik-baik, dipelajari hukum-hukum fikihnya, ini boleh atau tidak, ini halal atau haram dan sebagainya. Dilihat ini mudharabahkah, ini musyarakahkah, atau ini muzaraahkah. Kita harus paham. Jangan asal bisnis saja, jangan asal berdagang saja, jangan asal beraktivitas di lembaga saja tanpa memahami kaidah-kaidah fikih. Ketika beraktivitas dan berlembaga dan berdagang dan bersosial dan berkeluarga tanpa didasari fahaman dan ma'rifat terhadap hukum-hukum syar'i, tanpa didasari terhadap ma'rifat tujuan daripada penciptaan manusia, di mana penciptaan manusia untuk menuju kesempurnaan, sehingga ketika kita membangun sebuah keluarga, maka tujuannya untuk membangun keluarga yang menuju kesempurnaan dan sebagainya. Kalau ini tidak didasari, yakni kalau ini tidak dijadikan asas dalam kehidupan, maka kita tidak sabar dalam ketaatan. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, yakni sabar dari maksiat. Yakni apa? Sabar dalam maksiat. Manusia memiliki beberapa daya atau nafs atau kekuatan. Ada salah satunya disebut nafsul
apa, amarah. Nafsul amarah itu yakni yang biasanya mengajak manusia kepada sesuatu yang lezat-lezat, kepada sesuatu yang bersifat hawa nafsu, misalnya emosi, marah, berbuat maksiat. Nah, itu timbulnya dari nafsul amarah tersebut. Nah, ketika manusia memiliki daya tersebut, dan ini fitrah, yakni hal ini fitrah, yakni bukan karena Allah itu zalim menciptakan manusia demikian, bukan, melainkan justru manusia ketika dia dicipta sebagai manusia kelazimannya adalah demikian, yakni justru ketika kita memiliki nafsul amarah ini, yakni kita memiliki kecenderungan, yakni kita memiliki daya dorong untuk berbuat maksiat, ini justru bisa menjadi roket bagi kita. Ini justru bisa menjadi daya dorong bagi kita untuk melesat menuju kesempurnaan. Kapan? Ketika kita mampu melawan dan membendung dan mengaturnya. Nah, jadi justru bukanlah dia sebagai bentuk kezaliman Tuhan, justru dia adalah rahmat dari Tuhan, sehingga dengannya kita bisa melesat cepat menuju kesempurnaan. Sehingga ketika seseorang memiliki kecenderungan kepada hawa nafsunya, ingin bermaksiat dan sebagainya, ingin marah dan sebagainya, lalu ditahan. Nah, ditahannya ini yakni apa? Yakni sabar. Sebagaimana tadi didefinisikan, sabar itu apa? Sabar adalah benteng dan pertahanan jiwa. Jadi dia menahan diri dari berbuat maksiat. Ini adalah kesabaran. Lalu Imam Ali alaihissalam, Amirul Mukminin alaihissalam, di dalam hikmah yang keempat mengatakan wasabru syaja'atun. Kesabaran itu adalah keberanian. Ini kesabaran, hakikatnya kesabaran. Wasabru, alif lam. Ada alif lam di depan kata sabar. Alif lamnya alif lam apa di sini? Alif lamnya alif lam mahiyah. Yani alif lam hakikat. yakni hendak menjelaskan hakikat kesabaran, yakni wahai manusia, wahai insan, ketahuilah bahwa hakikat kesabaran dan mahiyahnya kesabaran adalah keberanian. Artinya, ketika seseorang sabar dalam tiga hal ini, yakni sabar dalam ibadah, taat, sabar dalam musibah, dan sabar dari maksiat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berani. Kenapa demikian? Apa maksudnya berani? Yakni ketika dia sabar dari menahan diri terhadap kemaksiatan, yakni dia berani melawan hawa nafsunya dan berani menentang dorongan hawa nafsu, sehingga dia bangkit dan mengatakan tidak terhadap bujukan hawa nafsunya. Begitu pula terhadap kesabaran di dalam musibah dan kesabaran di dalam ketaatan. Yakni bagaimana dia menjadi seorang pemberani? Yakni ketika seseorang mendapati musibah, dia tidak lantas menyalahkan orang lain. Dia tidak lantas menyalahkan Tuhan, tidak lantas menyalahkan tetangga, fulan, tidak. Justru dia menghadapi musibah tersebut, menilai kembali kenapa, misalnya terjadi kebangkrutan dan sebagainya, dia menilai kembali, mengecek kembali di mana kekurangan sistem saya dan sebagainya, menganalisis kembali metodenya, manajemennya, di mana kekurangannya, lalu memperbaiki.
bukan menyalahkan Tuhan dan sebagainya, menyalahkan para imam dan sebagainya. Nah, ini makna daripada hakikat kesabaran adalah keberanian. Saya pikir hari ini kita cukup bahas satu saja, yakni lebih baik sedikit namun bisa dipahami dan dijalankan daripada banyak namun tak faham apapun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Tat. Fadol. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bahwa hakikat kesabaran adalah keberanian. Maksudnya itu keberanian dalam hal apa tadi itu? Oke, udah satu ini saja pertanyaannya. Yang kedua, ada kata-kata yang biasa disebutkan oleh banyak orang, sudah menjadi keumuman bahwa tidak ada kesabaran, tidak ada batasnya. Nah, itu maksudnya apa itu? Demikian, terima kasih. Oke. Awalan, maksud daripada hakikat kesabaran adalah keberanian, yakni diukur dan ditinjau dari 3 ranah dan 3 aspek yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu pada aspek ketaatan, pada aspek musibah, dan pada aspek tidak melakukan maksiat. Sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa ketika seseorang menahan dirinya dari berbuat maksiat, sesungguhnya dia berani melawan hawa nafsunya dan dia bangkit dan mengatakan hayhat, yakni tidak terhadap hawa nafsu. Ini adalah sebuah bentuk keberanian. Yakni apa? Yakni dia tidak tunduk kepada hawa nafsunya. Yakni ketika seseorang tidak tunduk kepada hawa nafsunya, kan berarti dia melawan hawa nafsu, berarti dia menentang hawa nafsu. Dan ini adalah sebuah keberanian. Yakni lawannya ketundukan, tunduk atau misalnya menyerah, tunduk terhadap hawa nafsu atau menyerah terhadap hawa nafsu. Ini kelazimannya dari penakut. Kan begitu. Tunduk dan menyerah kelazimannya dari seorang yang penakut. Sedangkan bangkit melawan dan menentang adalah kelaziman dari seorang yang pemberani. Maka ketika kita melawan hawa nafsu kita dan menentang hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat, sesungguhnya kita sedang berani dan sedang berdiri melawan hawa nafsu kita dan menentang dorongan hawa nafsu kita. Ini ditinjau dari sisi maksiat. Sedangkan kalau dari sisi musibah dan ketaatan, tadi kita sampaikan bahwa ketika seseorang mendapati musibah, dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan aimah maksumin, tidak menyalahkan ikhwan-ikhwannya dan sebagainya, tetangganya, saudaranya dan sebagainya. Melainkan yang dia lakukan apa yang pertama kali, yakni awal dia tawakal dulu, yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu dia mengecek kembali kenapa bisa terjadi hal ini. Nah, ini baru namanya insan profesional. Jadi kalau orang yang penakut atau orang yang istilahnya orang yang culas, apa artinya culas? Karena asal pakai saja arti kata culas. Culas yakni penakut kan ya? Curang. Berarti tidak cocok. Nah, inilah saya ini karena jarang pakai bahasa Indonesia, jadi asal comot saja. Tidak cocok berarti. Jadi penakut itu penakutlah, tidak ada di kepala saya bahasa yang lain dari kata penakut. Nah, bagi seseorang yang tidak pengecut, iya. Nah, makanya ada kata CC-nya apa? Kok larinya jadi keculas? Maksudnya pengecut, Ahsan. Nah, seseorang yang pengecut, dia tidak akan mengatakan, oh iya ini kesalahan saya, oh iya ini saya yang manajemennya tidak bagus. Oh, pengecut tidak akan mengatakan demikian.
Bahkan lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan seorang pengecut apa? Dia akan menyalahkan orang lain. Oh, ini karena kamu, karena fulan, karena Tuhan, karena imam maksumin fulan. Loh, kamunya kapan? Karena kamunya kapan? Jangan-jangan karena kamu. Coba tanya dulu ke dirimu itu. Hanya beda cara bertindaknya seorang yang berani dengan seorang yang takut. Dilihat dari mananya? Dilihat dari tinjauan ma'rifatnya sesungguhnya. Yani seseorang yang memiliki ma'rifat yang benar, maka dia secara serta-merta akan menjadi seseorang yang pemberani. Kelazimannya demikian. Ini jawaban terhadap yang pertama. Yang kedua, yakni kalimat masyhur, ya, istilahnya kalimat masyhur atau yang sangat masyhur digunakan bahwa kesabaran itu tiada batasnya. Bisa benar, bisa juga tidak benar. Bisa benar, yakni maksudnya apa? Yakni kalau seandainya yang dimaksud kesabaran tiada batasnya itu yakni kesabaran dalam tidak bermaksiat itu, yakni memang tidak boleh ada batasnya. Yakni maksudnya apa tidak boleh ada batasnya? Yakni kapan saja ada warna maksiat yang merayu kita atau menampakkan wajahnya di hadapan kita, maka kita mengatakan tidak terbatas. Iya, tidak terbatas. Maksudnya apa tidak terbatas? Bukan maksudnya tidak terbatas yakni hingga tak terbatas, karena yang tidak terbatas hanya Tuhan. Maksudnya yakni saking banyaknya, yakni begitu banyaknya maksiat yang merayu kita, yang mengajak kita, lalu kita mengatakan tidak. Nah, ini kalau mau dikatakan dari sisi benarnya. Lalu dari sisi tidak benarnya bagaimana? Dari sisi tidak benarnya bahwa yang tidak terbatas hanya Tuhan. Selain Tuhan segalanya terbatas. Namun keterbatasannya itu yakni keterbatasan terhadap diri kita sendiri. Itu. Sebagaimana misalnya angka. Orang mengatakan angka itu tidak terbatas. Dari satu sisi benar, dari satu sisi salah. Dari satu sisi tidak benar. Dari satu sisi tidak benar bahwa yang tidak terbatas hanya Tuhan. Dari satu sisi benar maksudnya apa? Yakni angka itu sejauh mana kamu menghitung, maka setelahnya pasti masih ada satu angka yang lebih tinggi darinya. Namun kamu saja yang capek menghitungnya. Kurang lebih maknanya demikian. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi sebelum saya ke kelas. Terima kasih, Afwan. Tanya Ustaz. Bismillah. Saya menyoroti dari materi sore ini luar biasa, alhamdulillah, siap sekali. Terutama di titik kata kesabaran adalah keberanian. Nah, ini apa tirakatnya, apa kiat-kiatnya atau amalan-amalan apa itu namanya mempertebal kesabaran, menguatkan kesabaran, misalnya apa gitu. Karena orang sabar itu memang berani, yang tapi sebetulnya untuk mencapai tingkat kesabaran itu, masya Allah, itu mungkin ada 1000 tangga di dalamnya, ada 1000 tangga lagi gitu bagi saya gitu. Gimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Ini apa? Kirakan apa amalan-amalannya untuk menaikkan level-level kesabaran kita? Sehingga kita menjadi orang yang paling berani. Oke. Sudah? Ya, sebenarnya Oke. Nah, karena pertanyaannya seputar metode, maka ranah lingkup pembahasannya kita lebih mendekatkan ke sisi irfan. Ana merujuk ke kitab Awsaful Ashraf punya Khojah Nasruddin Tusi, yakni kitab irfani amali. Ini kitab irfan amali.
di mana di dalam Sair Suluk, yakni di dalam pesuluk, terdapat beberapa tingkatan. Umumnya ada 10 tingkatan. Dari 10 tingkatan itu, setiap masing-masingnya ada 10 lagi, sehingga 100. Dari masing-masingnya itu juga ada 10 tingkatan lagi, sehingga menjadi 1000 tingkatan. Namun ada yang membagi menjadi 30. Jadi 10 tingkatan, dan dari masing-masingnya terpecah menjadi 3 tingkatan, sehingga menjadi 30 tingkatan. Ada juga yang membagi hanya 10 tingkatan utama saja. Nah, salah satu tingkatannya adalah tingkat sabar, di mana beliau, yakni Nasruddin Tusi, mengatakan syarat sabar harus ma'rifat dulu. Yani awal yang pertama kali dilakukan adalah ma'rifat. Yakni kita mesti memiliki ma'rifat terhadap wujud, terhadap wajibul wujud, dan terhadap mungkinul wujud. Ma'rifat kita terhadap wajibul wujud, yakni Allah Ta'ala itu dia berdiri dengan sendirinya, dia tidak butuh kepada segala sesuatu, dia cahaya di atas cahaya, dia nurul anwar, dia wujud sempurna, dia wujud yang mutlak, dia wujud yang tidak memiliki kekurangan apapun, dia wujud yang somad. Somad yakni apa? Somad itu sebagaimana sebelumnya berulang kali telah saya jelaskan di pembahasan ilmu kalam, juga pernah dijelaskan di Bidayatul Hikmah, di filsafat juga pernah dijelaskan. Somad itu yakni bukan somad yang fulan itu, bukan, melainkan somad di dalam surah Al-Ikhlas, yakni Allahu somad. Nah, somad yakni apa? Somad itu seakan-akan kalau ada satu lingkaran, ya, anggaplah ada satu lingkaran, maka seluruh lingkaran itu terisi penuh dan tidak ada satu rongga kecil pun yang tersisa. Ini disebut dengan somad. Yani apa? Yani penuh, gemuk, montok, full, apalagi padat, dan tidak ada ruang kosong atau ruang hampa sedikit pun. Ini maksudnya kata somad. Ketika kita memakrifati Tuhan demikian adanya, maka tentu Tuhan yang begini ini tidak bisa dua. Kenapa? Karena kalau ada dua yang demikian, maka berarti ada dua somad. Kalau ada dua somad, berarti somad yang satu menutupi somad yang lain, berarti ada ruang hingga, ada ruang hampa di situ. Kalau ada ruang hampa, berarti Tuhannya bukanlah somad. Kan begitu. Nah, kalau Tuhan tidak dua, berarti Tuhan pasti satu. Jadi ketika dua saja tidak, apalagi mau tiga. Berarti Tuhan satu. Ketika Tuhannya satu, dan Tuhan itu somad, dan Tuhan itu nurul anwar, Tuhan itu cahaya di atas cahaya, Tuhan itu wujud yang sempurna dan wujud mutlak, maka selain Tuhan adalah cahaya yang bersandar kepada cahayanya Tuhan. Selain Tuhan adalah wujud yang wujudnya bersandar kepada Tuhan. Selain Tuhan adalah makhluk yang keberadaannya bersandar kepada keberadaan Tuhan. Lah kalau demikian adanya, maka apalagi yang mau kita banggakan terhadap diri kita, apalagi yang mau kita aku-akukan kepada diri kita, aku yang begini, aku yang begini, aku yang begini. Lah orang kita adanya kita saja dari Tuhan dan sebagainya. Nah, setelah memakrifati ini, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi rasa takut. Jadi sabar itu belakangan. Jadi rasa takut dulu. Saya sudah makrifat, sekarang lalu muncul rasa takut. Nah, rasa takut yang timbul bagi kita, takutnya itu karena apa? Takutnya kita itu karena jauh dari Tuhan. Jadi takutnya kita jauh dari Tuhan atau terlepas dari Tuhan. Sehingga ketakutan ini semacam nos, semacam
roket, semacam daya dorong, semacam pendorong bagi kita, sehingga atau istilahnya daya pegas bagi kita untuk Yusuf, cepat kamu naik ke atas, jangan berlama-lama di makommu itu. Kenapa? Karena kamu kalau di bawah terus kamu jauh dari Tuhan. Sehingga semacam daya dorong, semacam daya lepas, istilahnya daya pegas bagi kita. Untuk apa? Untuk selalu takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah rasa takut ini ada yang namanya sabar. Makom sabar, yakni makom tetap. Yakni oke, sekarang rasa takut ini saya harus jaga terus. Nggak boleh hilang ya. Kenapa? Karena kalau rasa takut itu hilang, nanti kita daya dorongnya hilang. Ketika daya dorongnya hilang, terus tidak meroket lagi. Nah, setelah itu baru masuk makom sabar. Nah, namun makom sabarnya apa di sini? Makom sabarnya makom sabar dalam ketaatan itu. Yakni setelah kita takut, maka kita sabar. Yakni menjaga rasa takut itu. Nah, ketika kita sudah menjaga rasa takut itu, lalu kita kan beribadah itu, bersyariat itu. Nah, di dalam hal itu kita harus sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat capek, jangan cepat lemah, jangan cepat malasan. Sehingga kita tetap bersabar dalam menuju kesempurnaan yang hati. Ini pembahasan di dalam kitab Irfan Amali. Oke, boleh jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Nashkurin Ustaz. Afwan. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu karena saya ada kelas. Kita lanjut, kalau masih ada pertanyaan disimpan dulu, dicatat biar tidak lupa, atau bisa ditulis di Skype. Nanti kalau saya buka, saya baca, saya jawab insyaallah kalau mampu. Pembahasan berikutnya kita lanjut minggu depan insyaallah ta'ala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat, afiat, dalam lindungan Allah ta'ala, dalam wilayah Amirul Mukminin alaihissalam, serta jangan lalai terhadap teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Kalau misalnya melihat saudara kita butuh dibantu, maka dibantu sebagaimana ini sudah berulang kali disampaikan juga, dan tidak apa-apa diulang-ulang juga tidak apa-apa, sebagaimana ayat mengatakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini tawasau yakni saling menasehatilah kalian di dalam hak kebenaran, dan saling menasehatilah kalian di dalam kesabaran. Ajib ayat Allah, ajib ayat ini. Yakni sabar itu diletakkan setelah kebenaran. Yakni ketika dikatakan saling bernasehatilah kalian di dalam kebenaran, oke, saya sudah menasihati fulan dan fulan sudah menasihati saya dalam kebenaran. Oke, lalu apa? Dikatakan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini sabar dalam apa? Ini sabar dalam kebenaran. Ini sabar dalam kebenaran. Makanya kalau ada ikhwan kita yang mampu menolong yang tidak mampu berusaha untuk menjaga diri sehingga harga diri dan martabatnya tidak terhina. Tapi kalau sudah sampai ke jenjang mendekat kepada kematian, yakni kalau antum tidak membuka diri, yakni kalau tidak ngomong bahwa saya belum makan antum bisa mati, maka wajib hukumnya di dalam fikih dikatakan wajib hukumnya menyelamatkan jiwa kita. Contohnya dengan apa? Misalnya dengan meminjam. Ini meminjam ke orang, daripada meminta lebih baik meminjam. Yakni meminjam itu masih lebih mulia daripada meminta-minta. Oke? Dan bagi orang-orang mukmin di hadis banyak sekali, khususnya di kitab Usul Kafi di pembahasan qaza ala hajatil mukmin, yakni
menyelesaikan kebutuhan orang-orang mukmin, yakni seandainya kita mampu lalu ada orang mukmin yang datang kepada kita mengatakan dia lagi kekurangan dan kita mampu untuk membantu lalu kita tidak membantunya, dilaknati oleh Tuhan dan orang-orang yang bisa melaknati, malaikat dan seluruh anbiya, a'immah, orang-orang mukmin semua melaknati kita. Nauzubillah. Insyaallah antum semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan, insyaallah. Dan juga ini malam Jumat, sebagaimana diriwayatkan, dikatakan setiap malam Jumat maka ruh dan arwah orang-orang mukmin itu akan mendatangi keluarganya mengharapkan sedekah dari keluarganya. Sedekahnya kita kepada keluarga kita yang sudah meninggal apa? Yakni doa, sholawat, fatihah, memasukkan nama-nama mereka di dalam doa kita. Untuk para guru-guru kita, ulama kita, Imam Khomeini, Ayatullah Bahjat, Allamah Tabatabai, Ayatullah Qazi Tabatabai, Allamah siapa? Sya'roni, Ayatullah Ilahikum Syai'i, Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Ayatullah Muhammad Yazdi, dan ulama-ulama yang lain, serta guru-guru kita, Ustaz Husain Habsyi, Ustaz Hasan Abu Ammar rahimahullah. Dan untuk para ulama yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam, dan untuk dipercepatnya kezuhuran Imam Zaman Ajalallah Farajul Syarif, kita kirim Fatihah dan sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ajil farajah. Oke, ana mau nundur diri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.